2021 di Kota Bandung, lonjakan harga minyak goreng melambung tinggi hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau disingkat GIMNI, Bapak Sinaga mengatakan bahwa lonjakan harga minyak goreng diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakunya, yaitu minyak sawit mentah. Karena kenaikan harga minyak goreng, produksi minyak jelantah atau disebut dengan limbah minyak goreng banyak dicari oleh masyarakat kecil. Diprediksikan sekitar 20 hingga 22% dari pemakaian minyak goreng per tahunnya. Kalau boleh tahu jenis minyak apa yang biasa digunakan? 2 literan kemasan nak, iya nama sering nama tapi mah tahu ini habis. Mereknya ini mau? Mereknya teh ada Fortune, campur aja tuh. Cuma yang belinya gitu. Biasanya jenis minyak apa yang biasa dipakai ibu mereknya biasanya? Fortune. Fortune ya. Biasanya kalau untuk menggoreng tahu crispy ini menggunakan jenis minyak apa ya? Kalau kita minyak kemasan dari contohnya ini apa namanya Bikoli, cuma pangkasannya. Biasanya harganya berapa ya kalau 1 liter? Kalau 1 liter kita belinya yang 2 liter ya. Terus yang 2 liter itu harganya 45.000. Oh iya. Biasanya ibu distribusi minyaknya dari siapa gitu? Ada di Aji, misalnya ada di Opikin dari pasar. Jadi di 2 toko. Sehari biasanya berapa minyak yang dihabiskan? 4 bungkus. Berarti lamun kiloan 4 kilo, lamun anu 2 literan 2 bungkus. Berarti 4 liter gitu. Berapa kali ibu mengganti minyak setiap kalinya menggoreng? Biasanya? 3 kali, pagi, siang, ke jam 5 ganti deh. 1 kilo, kadang 2 kilo. Cuma standar kelancaran jualannya. Kalau untuk limbah minyak biasanya di kamar aja. Kalau kita nggak di kemana-mana, paling di sulam, pakai sulam semua, nggak dipakai uang, nggak ada apa. Diisi ulang limbah minyaknya. Diisi ulang maksudnya kayak gimana? Diolah kembali ya? Enggak, ini kan enggak ini. Hah? Ini ditambah aja. Oh, jadi ditambah aja ya? Biasanya berapa kali bawa pakai saat menggunakan minyak goreng gitu, berapa kali digantinya? Kalau ini paling kalau udah hitam banget, paling bisa diganti. Paling sebulan sekali, kalau enggak kita nggak paling ganti juga Minyak jelantah kan dipakai berulang kali ya Mas ya? Nah itu tuh menurut Emas, itu tuh bakal berdampak buruk nggak buat tubuh gitu? Oh, tapi tergantung ininya sih, tergantung minyaknya. Kalau minyak kemasan insya Allah dia bagus, nggak terlalu gitu. Cuma kalau minyak curah kayak baru apa namanya jelantahnya itu ini benar. Kalau ini kan enggak, jadi enggak enak lah pakainya. Sayangkan lah. Menurut Mas nih ya, lebih enak gorengan yang banyak minyak atau yang sedikit minyak gitu? Kalau saya mah yang minyak sih kalau buat ngerasain mah. Cuma kalau buat goreng-goreng kita goreng, kalau mau tahu crispy, kalau minyaknya sedikit nggak enak juga sih. Oh nggak enak ya? Jadi minyaknya harus banyak gitu ya? Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 45,7% masyarakat Indonesia menyukai gorengan. Kalau misalnya beli gorengan tuh sukanya beli di mana? Biasanya mah deket-deket kosan ya, biar lebih dekat juga beli makanannya. Tapi kakak itu suka gorengan? Suka, tapi nggak terlalu juga sih. Kadang beli juga. Biasanya tuh suka beli gorengannya apa aja? Kalau biasa mah belinya tahu, tempe, cuma 2 itu doang yang suka dibeli. Kalau misalnya gorengan yang kayak fried chicken kayak gitu kakak suka nggak? Suka, itu juga suka. Lebih sering
daripada gorengan seperti yang tempe tahu gitu. Kakak tuh lebih suka gorengan yang minyaknya banyak atau sedikit? Lebih suka mah yang minyaknya dikit ya. Kenapa itu alasannya? Karena kalau yang terlalu banyak minyak juga tuh tenggorokannya kayak kerasa sakit gitu kan, kita nggak tahu ya digorengnya itu pakai minyaknya benar atau enggak. Takutnya kan ini udah dipakai berkali-kali, terus minyaknya juga kurang disaringnya, makanya suka bikin sakit tenggorokan gitu. Tahukah kalian? Walaupun gorengan terasa sangat enak, namun saat dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan berbagai macam penyakit kronis, yakni bisa meningkatkan resiko penyakit obesitas, penyakit kardiovaskular, penyakit diabetes tipe 2, bahkan sampai menyebabkan resiko penyakit kanker. Pernah nggak sih kakak khawatir gitu sama makanan yang berminyak? Iya, khawatir mah ada ya, karena kan emang minyak tuh mengandung lemak, gak baik juga buat kesehatan, buat apalagi remaja sekarang kan kalau kebanyakan minyak bisa menimbulkan jerawat gitu. Pendapat kakak itu tentang gorengan tuh sebenarnya sehat atau enggak? Kalau bagi saya sendiri mah enggak sehat. Enggak sehat. Pernah jelas, pernah. Karena kan kalau misalnya konsumsi gorengan terlalu banyak ya, gorengan kan digorengnya nggak sekali dua kali ya, pakai minyaknya pasti berkali-kali. Ya kita nggak tahu dapat gorengannya yang berapa kali goreng kan, pasti ada lemak jenuh lah gitu. Kalau menurut kakak nih ya, gorengan itu tuh sehat atau lebih kayak ke berbahaya gitu? Udah pasti nggak sehat sih kalau misalnya gorengan yang digoreng-goreng kayak gitu ya. Tapi ya namanya anak muda, sukanya ya yang nggak sehat. Iya, kita kan carinya yang enak ya. Iya. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran di mana pembuangan akhir dari limbah minyak goreng? Menurut kutipan berita Kompas TV, minyak jelantah atau minyak goreng bekas tidak bisa dibuang ke sembarang tempat, seperti ke wastafel, karena dapat menyumbat pipa saluran pembuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Katrina Oginawati sebagai pakar lingkungan Institut Teknologi Bandung atau disingkat ITB. Beliau mengungkapkan bahwa minyak jelantah yang dibuang ke sembarang tempat dapat menyebabkan saluran pembuangan tersumbat. Lalu selanjutnya minyak akan berakhir ke danau dan lemak minyak yang berkumpul akan membentuk lapisan yang dapat menutupi permukaan air. Sama halnya saat kita membuang minyak jelantah ke solokan yang nantinya akan mengarah ke sungai dan berakhir di laut. Hal ini pasti mengakibatkan minyak goreng tidak bisa larut dalam air, akan mengapung di permukaan air dan menghalangi sinar matahari. Kemudian, dampaknya akan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan dan menurunkan kadar oksigen yang dibutuhkan oleh biota laut. Walaupun limbah minyak goreng memiliki sisi negatif, nyatanya ada sisi positif atau manfaat dari limbah minyak goreng. Oh ya, kakak kan anak pangan nih. Masih ini nggak sih kayak inget-inget tentang limbah gitu, pernah diajarin gitu? Limbah minyak. Boleh jelasin kak? Tentang apa dulu? Tentang minyaknya mungkin, minyak dari gorengan. Ya, Kalau misalnya minyak dari gorengan itu kan udah pasti gorengnya berulang kali ya. Bisa jadi kalau ini udah terakhir goreng itu biasanya sampai hitam kan ya. Kalau kita biasanya nyebutnya minyak jelantah. Nah kalau misalnya minyak jelantah itu kalau mau dibuang biasanya kita dikemas dulu. Biasanya masukin ke tempat terus dibekuin dulu nih, dimasukin ke freezer. Kalau udah beku minyaknya itu dibuang. Jadi bahan CPO biodiesel. Jadi itu tuh bisa ganti buat ini pengganti solar. Jadi si minyak jelantah itu kalau misalnya diproses, dia bisa jadi CPO biodiesel pengganti solar. Bisa kayak gitu. Karena kan kalau misalnya minyak jelantah itu minyaknya udah tercemar ya, kayak banyak kandungan-kandungan yang berbahaya gitu. Kalau misalnya itu biasanya itu masuk ke limbah B3, bahan beracun berbahaya. Jadi kalau misalnya minyak jelantah dibuang langsung ke saluran air, itu bisa menyumbat si salurannya dan itu bisa mencemarkan lingkungannya, baik nanti yang mikroba-mikrobanya atau yang lainnya juga kan lingkungannya bakal tercemar juga gitu. Jadi
solusinya itu kalau misalnya mau dibuang ya harus dibekukan dulu, dimasukin ikat. Kalau enggak ya dijadikan bahan alternatif lain kayak tadi dibikin untuk si biodiesel pengganti solar gitu. Ada nggak sih Kak kayak bahan buat pengganti minyak goreng gitu loh Kak? Kayak contohnya apa gitu? Bahan pengganti minyak goreng. Mungkin kalau di Cirebon ada pasir ya. Oh iya, ada pasir. Ya, ada pasir, itu kan pasirnya dicuci berkali-kali, itu bisa digoreng kan, maksudnya bisa buat goreng kerupuk kayak gitu. Tapi kurang tahu ya kalau misalnya untuk gorengan saya nggak tahu ya. Kalau misalnya kerupuk mungkin bisa dicoba penggantinya pakai pasir dan bersih. Oh ya Kak, tadi kan kata Kakak tuh bisa pakai pasir ya buat penggantinya. Nah, itu tuh bakal higienis nggak sih buat makanannya? Kalau misalnya tergantung pencuciannya ya. Kalau misalnya pencuciannya bersih, benar-benar dicuci sampai benar-benar si kotoran dari pasirnya itu sudah bening airnya, itu sudah dikatakan higienis. Dapat disimpulkan teman-teman bahwa minyak jelantah tidak disarankan untuk dikonsumsi ya, apalagi sampai digunakan berkali-kali karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Menurut CEO founder Jelantah Change, Fitri Febrianti mengatakan bahwa minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel, bahan baku lampu minyak, pakan ternak, hingga dimanfaatkan sebagai olahan sabun.